Oke, hari ini kita ke Pasar Klojen, teman-teman. Nyari kulineran. Katanya di sini banyak. Pasar Klojen ini letaknya nggak jauh dari Stasiun Malang, teman-teman. Dan pasar ini sudah berdiri sejak 1934. Nah, ini adalah pisang goreng tusuk sugeng, satuannya Rp7.000, digoreng dengan daun pandan. Dan ini katanya sudah berdiri sejak tahun 1989. Jadi lumayan legendaris, guys. Kue lumpur yang viral ya. Ini 1 jam nunggunya, teman-teman. Harganya satunya 6.000, tapi kalau beli paket lebih murah. Ini sego tempong. Ini ada sego tempong. Nah, ngomongin pasar Klojen, sebelum tahun 2021 itu pasar ini masih jadi pasar tradisional biasa, teman-teman. Tahun 2021 itu udah mulai muncul deh tuh tenan-tenan kuliner dan UMKM kreatif. Makanya seperti sekarang ini banyak makanan. Ada risol Mbak Lio. Jadi walaupun ini udah mulai dari tahun 2021, tapi diakui sebagai destinasi wisata kuliner itu sejak tahun 2025, teman-teman. Mulai banyak tuh pemberitaan tentang Pasar Klojen sebagai destinasi wisata kuliner Kota Ini Malang. keren banget, teman-teman. Pasar tradisionalnya dirubah jadi sentra kuliner ya. Ini mungkin jadi ide baru buat pasar-pasar tradisional yang udah mulai ketinggalan zaman, terutama di daerah-daerah. Wah, ini bakso goreng. Walaupun udah jadi sentra wisata kuliner dengan banyak makanan-makanan siap hidang, tapi Pasar Klojen tetap memberi ruang untuk pedagang-pedagang yang menjual raw materials. Namun sayangnya raw materials dan makanan jadi ya, tokonya itu tidak ada zona-zona khusus. Jadi semuanya bercampur dalam satu zona. Ini berpotensi untuk menimbulkan kontaminasi silang antara makanan mentah dan makanan jadi, teman-teman. Akan lebih baik kalau misalkan zona makanan mentah dan makanan matang itu dipisah ya, teman-teman ya. Ini harusnya dipisah ya antara stand makanan siap saji, siap hidang, sama bahan mentah, biar nggak terjadi cross contamination, teman-teman. Walaupun ada kurangnya, tapi patut diapresiasi nih bagaimana pemerintah Kota Malang membuat Pasar Klojen menjadi seperti sekarang ini. Inovasi pasar tradisional menjadi pusat kuliner ini menciptakan market tersendiri. Target market di Pasar Klojen ini adalah wisatawan tentunya ya. Jadi makanya di Pasar Klojen ini UMKM ini bisa mengeksplor produk-produk yang mereka jual dengan lebih kreatif. Karena ini akan jadi oleh-oleh gitu ya, yang dibawa oleh para wisatawan ke tempat asal mereka, seperti itu. Salah satu yang jadi favorit di Pasar Klojen ini sendiri adalah pukis ya, yang sempat tadi saya spill di awal video. Tapi masih banyak juga hidangan lain gitu. Saya kurang tahu ya persisnya ada berapa UMKM yang jualan di Pasar Klojen. Tetapi kalau saya ngelihat di berita festival kuliner di Pasar Klojen bulan April 2025, ada 111 UMKM yang terlibat ya. Selain pisang goreng sugeng yang legendaris dan kue lumpur kentang yang antrinya 1 jam, di Pasar Klojen ini juga ada beberapa food stall yang jadi favorit wisatawan ya. Salah satunya adalah nasi pecel Mbak Sri, yang mana dia jualan nasi pecel gitu ya. Terus juga ada bakso goreng Klojen ya. Ini agak berbeda dengan bakso goreng yang ada di Bandung. Ini harganya lebih murah. Kemudian ada mie cendana ya. Dia ada mie kuah dan mie goreng, toppingnya macam-macam. Lalu juga ada pukis-pukisan yang toppingnya juga macam-macam. Lalu juga ada kue putu ya tadi ya, yang sempat kita lewatin kayak gitu, teman-teman.
Kalau wheel cake yang satu ini harus diakui dia tidak lebih baik daripada yang ada di Bandung ya. Tapi ya not bad lah. Cuma memang ya teman-teman, kalau di Pasar Klojen ini karena banyaknya UMKM kreatif, jadi agak sulit nyari oleh-oleh yang benar-benar khas. Yang khas paling tadi tuh pisang goreng sugeng. Nah, ini adalah bakso goreng Klojen, harganya 10.000 dapat 4 pieces. Jadi salah satu favorit para wisatawan yang datang ke Malang juga ini. Kepiting. Iya pasti nama ininya. Apa Ran namanya? Ranjungan. Bukan. Oh, Kecil ini loh. Ini apa sih? Pecel Klojen. Mbak Sri. Selain pisang goreng sugeng tadi, pecel Mbak Sri juga termasuk legendaris teman-teman, dari 1975. Iya sih. Ote-ote. Kayaknya sama nih. Masakan tadi ya. Iya. Adonan biasa cuma kayak bentuk itu doang. Iya. Churros. Ya churros basah. Churros basah. Gak cuma oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ke kota asal masing-masing wisatawan, tapi di Pasar Klojen ini juga ada tempat makannya ya. Jadi di tiap stall-stall yang jual makanan berat pasti ada beberapa bangku yang bisa digunakan untuk wisatawan makan di tempat seperti itu. Nah, ini juga ada jualan kopi dan jualan jamu nih teman-teman ya. Jadi ada rempah-rempah kering ya. Jadi ingat zaman Hindia Belanda kalau kayak gini. Enaknya di Pasar Klojen ini semuanya bisa pakai QRIS ya. Jadi pembayarannya nggak cuma cash. Walaupun belum ada edisi ya, tapi lumayan lah QRIS. Ke ujung kita belum tahu. Cuma ya teman-teman, di Pasar Klojen ini saya nggak nemu bakso Malang ya. Padahal Malang itu terkenal dengan bakso Malang, bukan bakso goreng ya teman-teman. Agak beda, itu beda. Jadi nggak ada nih bakso Malang. Kita harus nyari di tempat lain kalau mau nyobain bakso khas Malang. Gak jauh dari Pasar Klojen ada bakso Pak Ateng. Nah, bakso di Malang itu semuanya prasmanan ya teman-teman ya, walaupun digerobakan juga. Jadi ngambil sendiri. Terus juga kalau bakso Pak Ateng ini nggak seterkenal bakso presiden sih. Ya cuma untuk teman-teman yang liburannya budgetnya tipis ya, ini cocok banget karena harganya sangat terjangkau teman-teman. Setelah kulineran, kita lanjut lagi wisata ke arah Batu. Dari Malang ke arah Batu itu nggak sejauh dari kota Malang ke Malang Selatan ya teman-teman. Ini area kayu tangan ini. Malamnya ramai. oke. Tolong kita kesini kan? Ya. Iya. Harganya juga bagus kayaknya. Gak usah beli, kita lihat aja. Anjir. Nah, rencananya kita akan ke Kecamatan Dau ya. Jadi mau wisata petik jeruk.
Singkat cerita, kita akhirnya nggak jadi ke wisata petik jeruk ya. Karena pada saat kita ke sana, jeruknya sudah dipanen semua. Padahal wisata petik jeruk Kecamatan Dau itu berbeda dengan wisata petik jeruk atau petik apel di kawasan wisata Batu ya. Di Kecamatan Dau itu pemandangannya lebih bagus Kecamatan Dau, dan dia memang pendapatan utamanya dari perkebunan jeruk gitu. Dan akhirnya kita udah beli jeruknya aja. 10.000 1 kilo. Iya, bukan distributor. Karena gagal sudah ke perkebunan jeruk ya, wisata petik jeruk, kita lanjut ke arah atas menuju, arahnya sih menuju Pacet ya, tapi belum sampai Pacet, masih Kabupaten Malang. Kita mau ke kebun bunga hortensia yang viral juga ya, yang viral juga. Nah, ini adalah jalanan masuknya ya. Dia diapit oleh perkebunan kentang dan wortel
di sisi kanan kirinya. Terus dia juga punya parkiran yang lumayan luas ya. Tapi sayangnya tutup juga teman-teman. Sayang sekali guys. Lagi pada panen kali ya? Wah. Sayang sekali. Tutup tak Pak? Wah. Lagi panen ya? Makanya tutup. Ah terus? Sudah 1 bulan lebih tutup. Oh sudah 1 bulan lebih? Ya pokoknya tutup. Nggak bisa dijelaskan. Iya iya. Tuh, coba talun. Sip. Ya. Buka kan? Buka. Berapa orang? Kita orangnya 3. Orangnya 3, Ya. 46 sama parkirnya. Sama. Nah, tadi di sana. Ini adalah adventure center di kawasan wisata Coban Talun, teman-teman. Nah, ini Oyot Camp. Kita bisa sewa motor trail juga, bisa sewa ATV. Katanya di sini ada taman bunga juga selain air terjun gitu. Oyot itu ternyata kepanjangan dari objek wisata Coban Talun. Sangat dipaksakan. Tadi masuknya satu orangnya berapa? 12.000. Parkir mobilnya 10.000. Kalau parkir berdua saya tidak tahu. Kita ke air terjun dulu teman-teman. Ya ini sudah ada penunjuk begini, tapi tetap ada yang buang. Ini kalau weekend kayaknya buka teman-teman. Asli lah. Nah ini kira-kira harga makanan di Coban Talun standar teman-teman. Indomie telur cuman ceban. Di Bromo 20.000. Nah tuh di Bromo 20.000. Di sini ceban doang. Dilarang kalau kasih air terjun di saat hujan. Tuh, ya, mandi nggak boleh juga. Camping juga nggak boleh. Camping udah ada tempatnya di camping ground teman-teman. Iya yang di itu Bandung kan? Jauh kok, jualnya lebih jauh. Tadi kayaknya ada gua Jepang juga. Disebutkan lagi. Tapi nggak boleh deketin kan katanya? Nggak boleh deket air terjun. Itu tadi yang dilarang. Tuh dia tuh kebunnya tuh. Hortensia. Ya ini ada air. Itu gimana ini ya? Ini buter. Enak banget. Berapa kilo tadi kan jaraknya? Hah? Dari depan ke sana. Apanya jaraknya? Katanya sih 1 kilo ya. But let's see. Jam. Jam. 1 kilo. 1 jam. 1 kilo. Oh, itu lagi kita anjing. Sama nih gua juga. Permisi. Ada puncak Kaliandra. Ah, Coban Talun ke sana. Puncak Kaliandra ke sana. Coban dulu ya. Ini pohon yang ada di Jakarta Barat.
Pohon binus. Tuh, bunga hortensia. Habis itu bagus, Pan. Pemandangan gunung. Bunga hortensia, teman-teman. Dilarang dipetik. Nah, di situ juga ada warung kopi juga. Kayaknya segini doang. Ini hortensia. Oh, itu. Setelah mendapat kekecewaan pada dua tempat wisata pertama, akhirnya kita memutuskan ke Coban Talun. Dan Coban Talun ini must visit, teman-teman, harus dikunjungin ya. Bagusnya Ini tuh bagus areanya dan tertata rapi. Ini bagus banget. Dan bisa olahraga juga sambil sedikit-sedikit hiking ya. kita masuk ke jalan menurun setelah tadi jalan menanjak beberapa meter, 400 meter menanjak. Kemudian kita turun. Ini ya, bener Pan, itu 300 meter lagi itu. Iya itu. Tapi dekat ya. Oh iya, dekat. Sekilo benar. Bukan sejam. Ya. Baliknya nih nanti nanjak. Sama kan tadi juga nanjak itu di situ. Tapi kan ini nanjaknya banyak buat balik. Nah, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Tungguin ya. Hmm? Tungguin. Nanjak itu melihat semua. Nggak tahu dah, konblok itu bukannya lebih tahan ini ya, pergeseran tanah ya? Soalnya kalau beton kayaknya dia nggak tahan deh. Oh iya, di bawah ini mah. Ih, panjang, panjang turunnya Bang. Pantesan tadi cewek-cewek ngos-ngosan ya? Baliknya ya. Iya, Baliknya mau Kayak- nanjak. wah kita terlalu meremehkan mereka. Juga helah, gini doang. Nah, untuk ke Coban Talun ini nggak cuma bisa berjalan kaki ya. Jadi nanti kalau misalkan, ini kan teman-teman bisa lihat ya, dari tadi kita menurun terus ya. Kalau berarti kan kalau pulangnya menanjak ya. Nah, itu kalian bisa sewa ojek ya untuk kembali lagi ke titik poin pertama tadi tuh yang di dekat parkiran. Sewa ojeknya juga murah kok, cuman 15.000 apa kalau nggak salah ya. Terus juga Coban Talun ini nggak sepopuler Coban Rondo dan Coban Sewu ya, nggak sepopuler mereka. Tetapi menurut saya ini tempat wisatanya dikelola dengan baik. Kemudian harga tiket masuknya, harga retribusinya itu nggak mahal. Tadi 12.000 doang tiketnya. Parkirnya juga nggak mahal. Terus juga pemandangannya juga bagus kalau misalkan cerah kayak gini nih. Tapi tidak disarankan untuk teman-teman berkunjung ke Coban Talun pada musim hujan gitu. Nah, ini adalah shelter ojeknya teman-teman. Kalau misalkan mau naik ojek ya kembali ke parkiran. Nggak seadem di sana ya? Paragin.
Oke, jangan kasih makan ke hewan liar teman-teman. Mbak. Ya. Di kawasan air terjun nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak bawa makanan. Di sini juga bisa beli makanan ya di warung-warung sekitar air terjun. Dan harga makanannya itu sangat-sangat wajar. Ya harga Jakarta malah ya, nggak ini gitu loh. Bukan harga tempat wisata. Ini paling cuman ada 1, 2, 3, ada lagi yang 4 rombongan. Ya, ini adalah air terjun. Cuma banyak sampahnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang kembali lagi. Nah, tapi ini nggak bisa berenang dan airnya nggak bening. Jadi ke Coban Talun itu yang melelahkannya adalah pulangnya teman-teman, karena menanjak. Tapi sehat. Let's go. Nah di sini bisa pulangnya naik ojek teman-teman, cuman 15.000 sampai ke depan tadi. Enggak nyampe Malang kota, sampai depan aja. Tapi kita jalan kaki aja deh. Ini sih mas. Ojeknya terdiantar sampai ke depan. Lumayan menghemat waktu dan tenaga. Oke, ini tanjakan yang kedua. Setelah dia habis ojek masih tanjakan juga. Ini tanjakan lagi nih. Ini belokan dari sana nih teman-teman tuh. Ya, kita nanjak lagi. Kalau cerah sebelah kanan kita akan lihat Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Sudah mulai datar teman-teman. Jalannya sudah tidak menanjak lagi. Berarti kita sudah mau sampai. Kita melewati hutan pinus. Di sebelah kiri itu puncak Walindra. Nggak tahu sih puncak Walindra itu seperti apa. Nah, kalau yang penasaran silakan dicobain. Nah, air sungai ini mengarah ke Coban. Ini ke Coban, ke air terjun tadi. Tuh air sungainya. Kalau sewa motor trail bisa lewat sini. Ojek. Di area wisata Coban Talun gak cuman ada air terjun tetapi juga ada kebun bunga hortensia. Kemudian selain kebun bunga hortensia juga ada goa Jepang yang bisa dijelajahi. Lalu juga ada dam atau bendungan yang kalau misalkan pengen main air ya teman-teman.
Untuk kebun bunga hortensianya sendiri itu harus bayar lagi 10.000 teman-teman satu orang. Ya, jadi di Coban Talon, kalau nggak salah tadi namanya, itu juga ada taman hortensia, karena kebun hortensia yang ada di atas itu tadi tutup teman-teman, konflik agraria sepertinya. Tapi kalau di sini masih udah, tapi nggak termasuk tiket masuk ya teman-teman ya, jadi harus bayar lagi 10.000. Tuh dia spot fotonya banyak, ada di sini nih, ada di situ ya, ada di situ juga ada, di ujung sana juga ada. Di ujung sana rumah kaca itu adalah perkebunan stroberi teman-teman. Di sana Mbak Tan yang ada payung-payung. Sebelum kembali ke penginapan, kita mampir dulu ke pusat kota Malang, yaitu wisata Kayu Tangan, yang terkenal dengan heritage-nya. Nah, di setiap gate-nya itu akan ada loket di mana kita membayar Rp5.000 dan mendapatkan postcard. Worth it. Nah, ini adalah salah satu spot di Kayu Tangan yang populer, yaitu spot berjalan di pinggir sungai, teman-teman. Di sepanjang jalan ini banyak kafe yang estetik ya, teman-teman. Bagus untuk spot foto. Nah, kalau di depan saya ini adalah stall es krim sambil menikmati pemandangan sore di Kayu Tangan.
Oke, sekian aja perjalanan kita di Malang. Nanti akan lanjut ke bagian 4, di mana bagian 4 ini singkat aja, yaitu perjalanan kami dari Malang ke Jakarta naik bus Indoren, teman-teman. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.